Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami menemukan sebuah berita yang betul-betul menghebohkan. Kami mendapatkannya dari liputan6.com Jakarta. Di sini menerangkan sebuah dokumen rahasia melayang ke meja redaksi majalah Time. Isinya menarik. Al-Qaeda 2 kali ingin membunuh Presiden Megawati Soekarno Putri. Al-Qaeda itu teroris internasional. Melalui tangan Umar Al-Faruq alias Mahmud bin Ahmad As-Segaf. Nah, lagi-lagi ini ada nama Khabib. Jadi ada sebuah jejak digital di situ menerangkan bahwa teroris dari klan Ba'alwi bermarga As-Segaf 2 kali ingin membunuh Presiden Republik Indonesia, namun dapat digagalkan. Dari sumber itu juga menyatakan bahwa ia adalah anggota dari jaringan teroris internasional yaitu Al-Qaeda. Ngeri. Jejak intelijen di balik Mahmud bin As-Segaf alias Al-Faruq. Banyak misteri dalam pengakuan itu. Siapa sebenarnya Al-Faruq? Kenapa Badan Intelijen Negara BIN yang menangkapnya atas tuduhan pelanggaran imigrasi membiarkan dia jatuh ke tangan CIA? Kenapa Al-Faruq tidak diadili di sini jika benar ia telah membuat kejahatan besar di Indonesia? Kenapa pula Abdul Haris, seorang aktivis Majelis Mujahidin Indonesia yang ditangkap bersama Al-Faruq, dilepas begitu saja? Benarkah dia tokoh yang disusupkan BIN ke dalam Majelis Mujahidin Indonesia untuk menjaring Ba'asyir dan kawan-kawan? Berikut ini investigasi Tempo. Di atas latar warna biru toska, gambar burung Garuda dikitari bintang-bintang kecil terpampang pada kulit muka buku kecil itu. Mereka yang kerap berhubungan dengan dunia intelijen akan mudah mengenali sebagai simbol Badan Intelijen Negara atau BIN. Dan pada bagian bawah sampul itu tercantum kata-kata sangat rahasia. Buku kecil setebal 12 halaman itu yang disalin isinya pekan lalu oleh wartawan Tempo memang memuat informasi yang tidak banyak diketahui umum. Sebagian isinya membeberkan rencana jahat sekelompok teroris untuk membunuh Megawati Soekarno Putri sebanyak 2 kali, yakni ketika Megawati masih wakil presiden dan setelah menjadi presiden. Seperti kita ketahui, pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Namun buku kecil itu bercerita lebih banyak dari sekadar plot dan skenario. Dia juga menghadirkan aktor-aktor. Salah satu aktor adalah Sawal alias Salim Yasin alias Abu Seta. Pria asal Makassar yang disebut dalam buku itu pernah berjihad di Afghanistan. Dialah salah satu teroris yang menurut buku itu berencana membunuh Megawati pada Mei 1999. Adalah Sawal pula orang pertama yang dikontak ketika Umar Al-Faruq alias Mahmud bin As-Segaf, pria asal Kuwait itu, datang ke Indonesia. Dan kisah selebihnya sudah menjadi rahasia umum
Majalah Time pada edisi 23 September 2002 memuat laporan utama yang mengguncangkan, membuat kisah yang semula hanya menjadi kasak kusuk lingkungan intelijen itu terkuak ke kalangan publik. Mengutip antara lain dokumen Dinas Rahasia Amerika CIA, majalah itu menulis pengakuan lengkap Al-Faruq yang pernah tercatat sebagai penduduk desa Cijambu, kecamatan Cijeruk, Jawa Barat. Lebih dari sekadar operator, menurut Time, Al-Faruq adalah petinggi Al-Qaeda untuk kawasan Asia Tenggara. Di samping terlibat dalam 2 kali rencana pembunuhan terhadap Megawati, menurut majalah itu Al-Faruq mengaku terlibat dalam peledakan bom di sejumlah kota di Indonesia pada malam Natal tahun 2000, serta merencanakan peledakan sejumlah sarana milik AS di Singapura dan Indonesia. Semua aksi ini ia lakukan dengan bantuan Abu Bakar Ba'asyir, pemimpin Pondok Pesantren Meruki, Solo. Nyanyian Al-Faruq yang direkam oleh CIA itu segera mendatangkan hasilnya di Jakarta. Pengakuan itu membuat polisi punya alasan menahan Abu Bakar Ba'asyir, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, yang juga disebut-sebut sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah. Belakangan, polisi Indonesia memang membantah penangkapan Ba'asyir melulu berdasar nyanyian Al-Faruq, tapi berdasar pula kesaksian warga Malaysia yang ditahan pemerintah Singapura, Faiz bin Abu Bakar Bavana. Lihat Tempo 18 November 2002. Bagaimanapun, Faruq menjadi orang pertama yang bernyanyi tentang Ba'asyir dan membuat ustadz ini ditahan polisi pada 18 Oktober lalu, beberapa hari setelah ledakan bom hebat mengguncang. Tempo edisi 39/31 2002. Jadi itulah, ada nama yang di situ itu menarik. 2 kali mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada Bu Megawati Soekarno Putri. Siapa? Umar Al-Faruq atau Mahmud bin Ahmad As-Segaf. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.